Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana jadinya kalau semua es di dunia itu meleleh? Kira-kira apakah kotamu akan tenggelam? Penasaran? Simak videonya hingga tuntas. Jadi perubahan iklim dan pemanasan global itu memang menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di abad ke-21 ini. Nah, salah satu implikasi dari pemanasan global itu adalah naiknya permukaan laut. Hal ini dikhawatirkan akan menenggelamkan banyak kota-kota besar di dunia yang memang kebanyakan tak jauh dari pesisir laut. Sejak revolusi industri di abad ke-19 hingga saat ini, manusia telah melepaskan lebih dari 2 triliun ton karbon dioksida ke atmosfer, dan angkanya terus bertambah. Mungkin kamu sendiri pun merasakan, belakangan ini tuh panasnya nggak main-main. Karena memang menurut data dari IPCC, tahun 2023 ini adalah tahun terpanas selama 125.000 tahun terakhir. Jika tren pemanasan global ini terus-menerus berlanjut, bukan tidak mungkin ke depannya seluruh es di dunia akan meleleh. Pada tahun 2013, National Geographic menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa hal ini akan terjadi apabila suhu rata-rata bumi naik hingga 80 derajat Fahrenheit atau sekitar 26 hingga 27 derajat Celcius. Saat ini, suhu rata-rata bumi adalah sekitar 15 derajat Celcius. Menurut prediksi, ini semua akan terjadi dalam kurun waktu sekitar 5.000 tahun lagi. Dan apabila itu terjadi, maka permukaan air laut diperkirakan akan naik sekitar 216 kaki atau sekitar 66 meter. Artikel itu juga menunjukkan peta benua-benua di dunia apabila hal itu terjadi. Kalau kalian tertarik untuk membaca lebih lanjut, link artikelnya ada di kolom deskripsi. Nah, dari situ aku jadi penasaran. Kira-kira gimana nasib Indonesia apabila itu terjadi? Di artikel itu, Indonesia muncul 2 kali, yaitu di benua Asia dan benua Australia. Tapi keduanya tidak terlalu jelas dan resolusinya tidak begitu bagus, sehingga tidak terlalu terlihat. Karena itu, aku mencoba alternatif lain dan saat mencari-cari di Google, aku menemukan website ini. Websitenya adalah floodmap.net, di mana kita bisa mencoba melihat bagaimana jadinya jika permukaan air laut naik atau turun. Kalau kalian mau mencoba sendiri, linknya juga aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, jadi seperti ini tampilannya flood map. Pertama-tama kita setting dulu ya, ketinggiannya menjadi 66 meter. Di sini 66 meter, oke. Nah, dari sini bisa kita lihat, kita mulai dulu dari Pulau Sumatera. Itu kira-kira hampir setengah dari Pulau Sumatera itu akan tenggelam, terutama di bagian timur. Karena memang bagian timur ini topografinya sangat rata. Dan karena kebanyakan kota-kota besar yang ada di Sumatera itu terletak di bagian timur, jadinya kota-kota besar itu bakal tenggelam. Kita lihat coba yang ada di timur ya. Dari selatan dulu, kota metro bakal tenggelam pertama. Ya, tapi kota Bandar Lampung ini hanya sedikit ya yang tenggelam. Jadi cuman bagian pesisirnya aja. Kira-kira cuman 10% mungkin yang tenggelam di kota Bandar Lampung ini. Jadi kota Bandar Lampung masih relatif aman. Sedangkan kota besar lainnya seperti Palembang, Prabu Muli, Jambi, Pekanbaru, Dumai, Rantau Perapat, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Langsa, Lok Sumawe, sampai Banda Aceh itu tenggelam semua. Mungkin di bagian timur sini, kota besar yang masih relatif aman selain Bandar Lampung tadi adalah Pematang Siantar ini. Pematang Siantar masih relatif aman ya, karena dia ada di arah ke Danau Toba. Jadi ketinggiannya udah cukup lumayan, lebih dari 66 meter, jadi masih relatif aman. Di antara kota-kota lain yang terletak di timur Sumatera. Padahal ini kayak Pekanbaru, Jambi, Palembang itu cukup jauh loh dari pesisir. Kita bisa lihat di sini mungkin jaraknya 200-an kilo kali. Tapi dia masih tenggelam karena memang timur Sumatera itu sangat-sangat sangat-sangat datar topografinya karena merupakan daerah yang terbentuk dari endapan-endapan sungai sehingga dia sangat datar. Berbeda dengan
daerah barat yang terbentuk karena tabrakan tektonik. Jadi tabrakan tektonik antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia itu menyebabkan banyak gunung-gunung terbentuk di sepanjang barat Pulau Sumatera. Oke, bisa kita lihat di barat Pulau Sumatera. Dari utara dulu ya, kita coba. Di sini ada kota Subu Salam. Kota Subu Salam masih terbilang cukup aman ya. Tapi dia bakal menjadi kota pesisir. Jadi sebetulnya dia kan lumayan jauh ya dari pantai. Pantainya ada di sini mungkin sekitar 90 kilo atau 100 kilo mungkin. Tapi karena ketinggian air lautnya itu naik, menjadikan kota Subu Salam ini menjadi kota pesisir. Tapi dia tidak tenggelam, relatif aman. Lalu ada kota Sibolga. Kota Sibolga ini kota kecil yang ada di pesisir ya. Dan dia ada di dataran. Jadi walaupun dia terletak di barat, karena dia di pesisir dan hanya di datarannya aja, nggak ada di dataran tingginya, di dataran pesisir dia, jadi tenggelam sepenuhnya. Selain itu ada juga, di sini ada kota Padang Sidempuan. Dia terletak di antara gunung-gunung ya, jadi sangat-sangat aman. Mungkin kalau naiknya 200-300 meter pun masih relatif aman ini. Dan kebetulan di Sumatera Barat itu banyak yang seperti itu ya. Di sini ada Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Sawah Lunto, Kota Solok. Itu letaknya juga di antara gunung-gunung, jadi dia sangat-sangat aman. Kayaknya yang paling banyak kota yang tidak tenggelam itu ada di Sumatera Barat ini. Kayaknya ya. Coba kita lihat ke provinsi lain. Di sini Provinsi Jambi ada kota Sungai Penuh di dekat Gunung Kerinci ya. Itu juga masih relatif aman karena dia terletak di antara gunung-gunung. Lalu di sini kalau di Sumatera Barat sendiri kota pesisirnya tetap tenggelam. Seperti di sini Padang dan Pariaman itu dia tetap tenggelam. Lalu di Provinsi Bengkulu, kota Bengkulunya sendiri karena terletak di pesisir, dia akan tenggelam. Tapi kota Pagar Alam di sini dan di Sumatera Selatan juga ada Lubuk Linggau, itu juga masih relatif aman. Sedangkan kalau di Lampung, itu kalau nggak salah di Lampung Barat itu ada kota Liwa ya namanya. Di sini nggak kelihatan. Tapi setauku dia cukup tinggi, jadi seharusnya dia aman. Dan di sini juga ada Pringsewu, itu juga masih relatif aman. Kalau dataran Sumateranya seperti itu. Tapi di luar itu ada pulau-pulau lain yang masih masuk kepulauan Sumatera. Bisa kita lihat dari titik 0 Indonesia dulu. Kita lihat ke Pulau Sabang. Di situ Pulau Weh, kota Sabang di Pulau Weh. Di sini kelihatan kalau kotanya itu tenggelam ya. Pusat kotanya kan ada di sini ya, di bagian timur laut. Itu tenggelam, tapi masih ada daerah-daerah lain yang belum tenggelam, jadi nggak sepenuhnya. Tapi pusatnya itu tenggelam. Lalu ada juga Pulau Nias. Pulau Nias di kotanya di Gunung Sitoli ini. Tuh Gunung Sitoli bakal tenggelam. Lalu ada Pulau Mentawai, coba kita lihat. Pulau Mentawai cuman sedikit ya yang tenggelam. Karena memang topografinya berbukit. Jadi mungkin masih relatif lebih aman. Lalu ada juga Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau Bangka Belitung dan Kepulauan Riau ini hampir semuanya tenggelam ya. Termasuk kota-kota yang ada di dalamnya kayak Pangkal Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam itu tenggelam semua. Hampir seluruhnya tenggelam. Karena memang di sebelah timur Sumatera ini
pulau-pulaunya itu bukan pulau-pulau yang punya topografi berbukit atau bergunung. Kebanyakan dia rata-rata datar ya. Jadi dia semuanya tenggelam kalau airnya naik 66 meter. Oke. Cukup sekian untuk Pulau Sumatera. Oke, kita lanjut ke Pulau Jawa dulu. Jadi di Pulau Jawa ini secara garis besar bisa kita lihat ya, kalau memang yang paling terdampak itu adalah Jawa bagian utara. Sedangkan bagian tengah sama selatan itu karena topografinya berbukit, itu tidak terlalu terdampak. Dan dampaknya tidak sebesar di Sumatera, karena dataran di Sumatera itu memang jauh lebih luas, sedangkan di Jawa itu panturanya itu nggak seluas itu. Jadi dari pantai utara ke pegunungan itu jaraknya nggak begitu jauh. Kayak dari Semarang itu, dari pesisir Semarang ke Gunung Ungaran, itu kan nggak nyampe 100 km. Sedangkan di Pulau Sumatera tadi, mungkin itu jaraknya bisa 300 km. Jadi Jawa ini secara keseluruhan yang tenggelam itu nggak begitu banyak. Mungkin cuman sekitar 20% atau 30% yang tenggelam. Tapi kebetulan yang tenggelam ini adalah kota-kota besar. Sepanjang Pantura itu kan daerah perdagangan semua ya, yang dulunya adalah tempat-tempat adanya pelabuhan, dan itu adalah kota-kota besar. Bisa kita lihat di situ ada Jakarta, Cirebon, Cilegon, Serang, Brebes, Pekalongan, Kendal, Semarang, Jepara, Rembang, Tuban, sampai ke Surabaya, Situbondo, Probolinggo. Itu sepanjang Pantura itu tenggelam semua. Oke, mungkin kita bahas lebih mendalam. Kita bagi 3 aja. Pertama, Jawa bagian barat. Di sini ada 3 provinsi ya. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Provinsi Provinsi Banten. Kalau di sini secara umum enggak terlalu terdampak ya, karena kota terbesarnya memang ada di Jabodetabek, dan di sini yang tenggelam mungkin ada kali 20 juta. Jadi di Jabodetabek ini yang enggak tenggelam cuma Depok dan Bogor. Jakarta itu sendiri jumlah penduduknya 11 juta. Bekasi itu kalau digabungin antara kabupaten dan kotanya itu sekitar 8 juta. Tangerang juga kayaknya sama, sekitar 8 juta. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan itu kalau nggak salah digabungin 8 juta juga. Jadi mungkin kira-kira yang bakal tenggelam itu 27 juta orang. 27 juta rumah masyarakat itu bakal tenggelam. Kota-kota yang ada di Banten kayak Serang, Cilegon, terus kota pelabuhan terbesar di Jawa Barat kayak Cirebon itu juga bakal tenggelam. Indramayu juga. Tapi kota-kota di Jawa Barat itu banyak yang terletak di pegunungan. Nah, ibu kota Jawa Barat sendiri aja, Bandung, itu kan ada di antara gunung-gunungnya. Jadi Bandung itu cukup aman. Kota terbesar lainnya itu juga ada Bogor dan Depok. Itu juga di sini masih relatif aman, dan Depok itu bakal menjadi kota pesisir. Mungkin Depok bakal menjadi kota besar selanjutnya karena pelabuhan besarnya mau nggak mau pindah ke Depok berarti. Di situ juga ada Purwakarta, Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya. Itu semuanya masih relatif aman. Tidak terganggu sama sekali oleh kenaikan air laut ini. Jadi mungkin Jawa Barat itu masih bisa dibilang relatif aman. Oke, kita lanjut ke Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ini ada 2 provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta sama Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang menarik di sini nggak cuman bagian utaranya aja yang terdampak, tapi juga di bagian selatannya. Di bagian selatan ini karena ada, kalau di dalam geologi itu istilahnya depresi selatan Jawa. Nah, di depresi selatan Jawa ini memanjang dari Pangandaran, Jawa Barat ya sebetulnya itu, sampai ke Kabupaten Bantul. Nah, bisa kita lihat di situ
depresi selatan Jawa ini semuanya tenggelam. Yang nggak tenggelam paling cuman bagian di sini, Kars Gombong itu namanya. Dan ya di sini memang lumayan banyak sih pusat-pusat kegiatan kayak Wates, Bantul, Kebumen, Purworejo di sini bakal jadi kota pesisir ya, nggak tenggelam sepenuhnya. Cilacap, Kota Banjar, Pangandaran juga pusat pariwisata di situ, dia bakal tenggelam. Dan di sini Purwokerto itu bakal ada danau, seperti danau ya di sini ya. Nah mungkin kalau mau ini nggak tenggelam bisa ditutup ya. Di sini bisa dibikin tanggul, mungkin lebarnya sekitar ya 200 meter, nggak nyampe 1 kilo lah, 200-300 meter mungkin. Itu biayanya nggak cukup banyak harusnya. Kalau untuk menyelamatkan area seluas ini harusnya worth it sih untuk dibangun tanggul. Purwokerto, oke. Kita lihat kota besarnya ada Semarang, Solo, tadi Purwokerto udah, sama Jogja. Semarang, Solo, Jogja. Jogja di sini relatif aman ya. Yang bakal tenggelam cuma daerah Bantul, tapi kota Jogjanya itu bakal aman. Lalu Solo itu sama sekali nggak tersentuh air. Jadi benar-benar aman karena lokasinya juga di tengah-tengah ya, bukan di pesisir, sangat jauh dari pantai. Jadi kota Solo sangat-sangat aman. Lalu Semarang, dia letaknya di pesisir dan ya bisa kita lihat pusat kotanya akan tenggelam. Tapi bagian yang nggak tenggelam ini sepanjang antara Semarang dan Ungaran itu perkotaannya juga udah mulai terbangun. Jadi tidak sepenuhnya terganggu. Pusat kotanya memang tenggelam, tapi nanti untuk pelabuhan ini nggak jauh-jauh banget pindahnya. Ya paling cuman sekitar 30 kilo mungkin. Dan di sini perkotaan dan industri juga udah cukup maju ya di daerah Ungaran ini. Jadi harusnya tidak terlalu terganggu. Dan kan tadi kota-kota yang ada di Pantura memang banyak tenggelam ya. Tadi juga udah aku sebutin kayak Tegal, Pemalang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang itu bakal tenggelam semua. Dan yang menarik di sini Gunung Muria bakal jadi pulau sendiri. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Gunung Muria mau nggak mau harus nyebrang nanti, naik ferry atau naik speedboat gitu, speedboat kayak ke Karimun Jawa. Oke, segitu kalau untuk di Jawa Tengah. Oh, mungkin kita coba lihat pulau kecilnya juga ya. Karimun Jawa di sini hampir semuanya tenggelam ya, karena dia di sebelah utara Pulau Jawa. Cuman sebagian kecil itu pun hanya di bagian gunungnya yang kayaknya nggak ada penduduknya. Mungkin ada tapi sangat-sangat sedikit dibandingkan daerah-daerah datarnya. Jadi Karimun Jawa bakal tenggelam. Tadi juga Pulau Seribu, karena dia pulaunya juga bukan pulau vulkanik atau gimana ya. Jadi dia juga bakal tenggelam. Lalu pulau-pulau kecil di Jawa Timur, ini topografinya cukup berbukit ya kalau dibandingkan dengan pulau-pulau yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi relatif lebih aman. Kita bisa lihat di sini Pulau Bawean ya. Pulau Bawean ini yang tenggelam ya mungkin cuma 30%-nya. Jadi masih ada space untuk bisa membuat peradaban lagi di tempat-tempat yang belum tenggelam. Pulau-pulau lainnya juga ya masih relatif lebih aman dibandingkan pulau-pulau yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kita lanjut ke Jawa Timur. Oke, di Jawa Timur ini sepertinya paling banyak terdampak ya. Jadi di sini kan di Panturanya itu banyak sekali kota-kota besar, termasuk Lamongan, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Kertosono, Nganjuk itu tenggelam semua. Bojonegoro, Pasuruan, Probolinggo, Besuki, Situbondo itu tenggelam semua. Dan di selatan juga Lumajang pun juga tenggelam. Meskipun nggak sepenuhnya ya, masih ada sisa kota tapi mayoritasnya sudah tenggelam. Nah, kota besar yang masih aman dari tenggelamnya
ditenggelamkan oleh air laut itu adalah Malang, Kediri, Ponorogo. Madiun di sini pun juga sudah terdampak ya. Walaupun pusat kotanya itu nggak sampai mengenai pusat kota, tapi sedikit terdampak Madiun. Jadi kalau kota terbesar di Jawa Timur itu kan kalau nggak salah Surabaya, Malang, dan Kediri ya. Yang terdampak hanya Surabaya, tapi daerah-daerah penopang Surabaya itu juga kan penduduknya banyak ya. Kalau nggak salah ini kalau di-combine antara Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik itu udah sampai 10 juta. Sama Bangkalan juga, Gerbang Kertosusilo itulah, termasuk Mojokerto, itu kalau nggak salah juga sudah mencapai 10 juta penduduk. Jadi bakal ada belasan juta penduduk yang terdampak dari sini di Jawa Timur. Dan menariknya Kediri nanti bakal jadi kota pesisir. Di sini Kediri jadi kota pesisir, tapi mungkin nggak bakalan ada pelabuhan gede ya, karena di sini juga lautnya dangkal pertama, dan juga itu cukup jauh ya. Kalau dari Kediri kita bisa lihat di sini, misal kita mau keluar ke daerah lain, itu bakal lebih jauh. Mungkin bakal lebih menguntungkan kalau pelabuhannya diletakkan di tempat lain. Yang menarik juga di sini bagian Ngawi sampai Madiun itu bakal menjadi danau. Ya sama seperti Purwokerto tadi ya. Dan di sini kayaknya sungainya lebih sempit. Jadi lebih mudah untuk kalau mau ditanggul. Nanti ya kurang lebih sama kayak tadi. Kalau mau ditanggul juga biayanya nggak sebanyak itu, dan cukup worth it lah untuk menyelamatkan daerah seluas ini gitu. Cukup segitu kalau di Pulau Jawa ya. Kita lanjut ke Sunda Kecil. Nah, kalau di Sunda Kecil ini sendiri ada beberapa pulau kecil ya. Ada 3 provinsi yang ada di Sunda Kecil ini. Ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau kita lihat secara umum, mungkin nggak terlalu terdampak ya. Kita bisa lihat di sini, yang tenggelam itu mungkin ya nggak nyampe 10%-nya, karena memang topografinya itu berbukit dan bergunung. Tapi, kalau kita zoom in, perkotaan-perkotaannya, seperti misalnya di Bali ini ada Denpasar, lalu di Pulau Lombok ada kota Mataram, di Pulau Sumbawa ada kota Bima, di Flores itu ada kota Ende dan Momere. Lalu di Pulau Sumba itu ada Waingapu, dan di Pulau Timur itu ada kota Kupang. Itu semuanya terdampak ya, karena memang kota-kotanya itu terletak di pesisir kebanyakan. Cuman karena nggak sebanyak itu yang tenggelam, jadi mungkin masih punya kesempatan banyak untuk bisa mengembangkan kota di daerah lain. Misalnya di sini di Bali, kita bisa lihat topografinya di sebelah utara Denpasar itu nggak terlalu bergunung dan memungkinkan untuk dibangun perkotaan. Bahkan bisa kita lihat di sini perkotaannya udah mulai terbangun. Di situ kan ada Gianyar, Ubud, dan lain-lain, itu juga sudah cukup ramai dan sudah cukup terbangun. Jadi masih sangat memungkinkan untuk, walaupun Denpasar ini tenggelam, perkotaannya itu berangsur-angsur pindah ke utara begitu. Dan di sini Nusa Dua bisa kita lihat ya, itu bakal jadi pulau sendiri. Jadi kalau mau ke sana sama seperti kalau kita mau ke Nusa Penida saat ini ya, harus naik speedboat atau naik ferry. Nanti kita kalau ke Nusa Dua bakal harus naik kapal gitu dari Bali. Nah, oke, itu kalau Bali ya. Pulau Lombok juga kurang lebih sama. Meskipun pusat peradabannya, kota terbesarnya itu ada di kota Mataram, tapi kalau kita geser ke timur, itu masih relatif datar dan memungkinkan banget untuk dibangun perkotaan. Di sini juga udah ada perkotaan yang cukup maju ya, di daerah Praia, sama di daerah selatannya itu di Kute, yang ada sirkuit itu. Di situ juga sudah cukup ramai. Jadi
meskipun kota terbesarnya bakal tenggelam, itu nggak bakalan berpengaruh banget karena masih bisa dipindahkan ke daerah timur, ke timur sedikit yang juga datar dan mudah untuk dibangun perkotaan. Dan setauku juga Mataram ini meskipun kota yang besar ya, tapi bukan menjadi konsentrasi populasi banget. Kalau nggak salah jumlah penduduknya tuh cuman sekitar 500.000, sedangkan yang ada di daerah-daerah lain itu kayak di Lombok Tengah, Lombok Timur itu kalau di total ada 3 juta atau 4 juta penduduk. Jadi ya cuman sekitar 10% atau 20% penduduk yang tinggal di kota Mataram. Dan masih bisa dengan mudah dibangun perkotaan di bagian-bagian timurnya. Jadi masih relatif aman untuk Pulau Lombok. Lalu di Pulau Sumbawa, nah ini mungkin yang agak sulit di Pulau Sumbawa ya, karena kota Bima itu bakal tenggelam, Dompu di sini juga yang lumayan besar itu bakal tenggelam. Jadi dan meskipun yang tenggelam itu mungkin cuma 10-20% dari Pulau Sumbawa, tapi memang cuman daerah itu yang datar. Di sini aku juga nggak nemuin lagi daerah datar yang memungkinkan untuk dibangun perkotaan yang besar. Mungkin kalau kota-kota kecil masih bisa ya, tapi kalau yang untuk menggantikan Bima dan Dompu ini kayaknya nggak banyak tempat. Mungkin yang memungkinkan hanya di sini, di sebelah tenggara Gunung Tambora. Di sini relatif datar, nggak curam banget, dan kelihatannya memungkinkan untuk dibangun perkotaan. Tapi kita lihat sekarang juga belum ada infrastruktur yang memadai di situ. Jadi mungkin akan cukup sulit ya, dan banyak tantangannya untuk Pulau Sumbawa. Di Nusa Tenggara Timur itu ada 3 pulau besar ya. Ada Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Kita bahas dari yang kecil dulu aja, Pulau Sumba. Jadi di sini kalau kota besarnya itu ada Waingapu dan Waikabubak. Nah, Waingapu ini dia merupakan kota pelabuhan ya. Jadi dia terletak di pesisir dan dia bakal tenggelam sepenuhnya. Dari kota Waingapu ini bakal tenggelam. Tapi tidak jauh dari Waingapu ini sebetulnya ada daerah yang cukup datar, jadi masih bisa dipindahkan ke situ daerahnya, daerah perkotaannya begitu. Nah, sedangkan untuk kota Waikabubak dia ada di tengah-tengah perbukitan, jadi tidak begitu terdampak, tidak ada yang tenggelam sama sekali. Jadi Pulau Sumba masih bisa dibilang cukup aman. Mungkin kota terbesarnya yang jadi pelabuhan dan pusat perkotaan paling besar yang ada di Pulau Sumba mungkin bakal tenggelam, tapi masih relatif cukup aman untuk Pulau Sumba ini. Pulau Flores itu kalau pusat peradabannya sendiri itu ada di kota terbesarnya ya, ada di kota Ende dan Maumere. Itu juga merupakan 2 tempat dengan pelabuhan terbesar. Nah, dua-duanya ini karena kota pelabuhan, jadi dia terletak di pesisir dan dataran rendah juga ya. Jadi dia bakal tenggelam. Nah, cuman di Flores ini cukup banyak alternatif lain. Kayak misalnya kota Ruteng yang ada di tengah-tengah pegunungan. Itu masih sangat-sangat aman. Ketinggiannya juga ratusan, kalau nggak salah mungkin 600 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat-sangat aman. Lalu juga ada kota Bajawa, itu ibu kota kabupaten dari Kabupaten Ngada ya. Itu juga berada di antara gunung-gunung. Jadi masih relatif aman dan tidak akan terganggu oleh kenaikan air laut. Dan di Kabupaten Nagekeo itu ibu kotanya ada di Embai. Tapi sebetulnya kota terbesar atau pusat peradabannya itu sebetulnya bukan di Embai ya. Tapi Embai ini adalah tempat kota pelabuhannya. Jadi kalau kota terbesarnya itu sebetulnya ada di Bowai, di kaki Gunung Bulobo.
dan itu juga berada di antara gunung-gunung dan masih relatif aman dari kenaikan permukaan air laut. Jadi bisa dipindahkan ke kota Buawai ini. Jadi masih banyak alternatif kalau di Pulau Flores ini. Jadi bisa dibilang masih relatif cukup aman ya, walaupun kota terbesarnya seperti Ende dan Maumere tadi bakal tenggelam. Ibu kota Kabupaten Flores Timur itu ada di Larantuka, itu juga bakal tenggelam. Tapi alternatif di Pulau Flores ini masih cukup banyak, jadi masih terbilang cukup aman untuk Pulau Flores. Oke, lanjut kita ke Pulau Timur. Di Pulau Timur itu sendiri, ibu kota provinsi NTT ya, itu ada di Kupang. Ini salah satu kota terbesar juga di Indonesia Timur. Dan bisa kita lihat di sini, kota Kupang memang cukup terdampak ya. Beberapa daerah di sini, terutama pelabuhannya itu terdampak. Tapi kota Kupang ini sudah cukup berkembang dan dia nggak cuman menempati tanah-tanah yang datar, tapi juga sudah cukup naik sampai ke sini. Itu sudah terbangun perkotaannya. Sehingga kalau kita lihat secara umum di sini ya, yang tenggelam ini mungkin cuma 20-30% aja dari kota Kupang. Jadi 70%-nya itu masih aman dan masih relatif potensial untuk dibangun perkotaan lagi. Karena di sini walaupun topografinya berlereng agak naik, tapi dia nggak terlalu lerengnya itu nggak terlalu curam, nggak terlalu naik turun. Jadi masih punya banyak ruang untuk berkembang kota Kupang ini. Selanjutnya di Timor Leste itu ada kota Dili ya. Nah, kota Dili ini nggak segede Kupang tadi dan dia selain yang dibangun kota ini kan datar semua ya yang dibangun kota. Dia hanya membangun di datarannya aja karena memang pegunungannya di sini itu sangat-sangat curam dan nggak memungkinkan kayaknya dibangun perkotaan. Jadi kota Dili ini bakal tenggelam sepenuhnya. Dan alternatifnya juga kelihatannya nggak banyak ya di Pulau Timur ini. Jadi kelihatannya Timor Leste bakal terancam sih kalau air laut naik 66 meter. Meskipun wilayahnya masih cukup luas ya, ini banyak yang nggak tenggelam, tapi itu hampir semuanya adalah perbukitan. Jadi cukup sulit untuk dibangun perkotaan begitu. Sedangkan untuk pulau-pulau kecil lainnya di Nusa Tenggara, kurasa nasibnya nggak akan jauh berbeda ya. Jadi yang tenggelam itu nggak sebanyak itu, mungkin cuma 10%, sekitar 10% dari pulau itu. Tapi pusat populasinya biasanya ada di pesisir, jadi pusat populasinya bakal tenggelam. Tapi biasanya masih ada alternatif lain untuk bisa membangun perkotaan. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk Nusa Tenggara. Kita lanjut ke Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ini sendiri, kalau kita lihat secara umum ya, itu cukup terdampak. Mungkin hampir sama kayak Sumatera tadi, 40% mungkin yang tenggelam. Tapi yang tenggelam itu mayoritas memang ada di Papua bagian selatan. Nah, kalau kita lihat di sini, Papua Selatan itu memang hampir seluruhnya tenggelam ya. Yang ibu kotanya di Merauke itu, Papua Selatan. Nah, itu hampir seluruhnya tenggelam memang. Dan ya emang udah nggak bisa diselamatin sih kayaknya. Kira-kira 90% dari wilayah Papua Selatan itu bakal tenggelam. Di sini kan ada 6 provinsi ya. Selain Papua Selatan, kita bahas Papua Tengah dulu. Oke, di sini ada kota besarnya itu ada di Timika sama Nabire ya. Oke. Timika dan Nabire dua-duanya tenggelam. Tapi kalau untuk Timika sendiri, dia kalau dipindah agak ke utara itu akan menemukan tanah datar. Dan itu masih memungkinkan untuk dibangun perkotaan. Dan itu bakal menjadi kota pesisir nantinya. Sedangkan di Nabire itu
Letaknya bisa kita lihat di sini, dia di pesisir dan akan tenggelam sepenuhnya. Dan untuk alternatifnya juga ada di sini ya, akan naik di tengah pegunungan, itu ada tanah yang cukup datar. Itu bisa menjadi alternatif untuk memindahkan daerah perkotaannya di daerah yang agak datar itu. Lanjut ke Provinsi Papua ya, yang ibu kotanya di Jayapura. Nah, di sini tuh juga merupakan kota pesisir yang bakal tenggelam juga. Tapi kalau kita zoom in di sini kelihatan bahwa itu nggak bakalan sepenuhnya tenggelam. Jadi di Jayapura ini ada Kota Raja, Waena, itu bakal tenggelam semua. Nah, tapi kalau kita pindah ke bagian barat, bakal menemukan Sentani yang ada di pinggir Danau Sentani. Nah, itu juga daerahnya cukup datar dan memungkinkan banget untuk dibangun perkotaan di situ. Mungkin jadi ibu kota dari Provinsi Papua ini bakal pindah ke Sentani nantinya mungkin. Karena Jayapura akan tenggelam, jadi yang memungkinkan untuk dibangun perkotaan besar itu di daerah sini, di Sentani ini. Daerah lainnya di sini bakal ada danau ya nantinya. Bakal menjadi danau baru, cukup menarik juga untuk didatangi mungkin nantinya. Oke, mungkin itu sih kalau untuk Provinsi Papua. Di Papua Tengah udah, Papua Selatan, di tengah-tengahnya ada Papua Pegunungan. Nah, Papua Pegunungan sendiri ini ibu kotanya ada di Wamena. Seperti namanya, Papua Pegunungan, dia letaknya ada di pegunungan. Dan ya karena letaknya di pegunungan, sangat-sangat aman, tidak tersentuh oleh kenaikan air laut. Ibu kotanya ada di Wamena ini, tuh sangat aman ya. Ketinggiannya ini tinggi banget sih. Ini kayaknya kota dengan ketinggian tertinggi selama yang aku lihat tadi ya. Mungkin nanti aku bisa cek lagi. Kayaknya ini adalah kota dengan ketinggian tertinggi di Indonesia. Karena dari tadi yang aku lihat juga nggak ada ya yang sampai di warna oranye kayak gini. Jadi kota Wamena dan satu provinsi Papua Pegunungan ini relatif aman. Oke, kita udah bahas 4 provinsi, sisa 2 itu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat ya. Ke Provinsi Papua Barat dulu. Nah, di sini pusat populasinya ada di Manokwari ya. Selain itu juga ada kota Fakfak di sini. Kita lihat Fakfak dulu aja. Nah, Fakfak ini kan kota pelabuhan ya. Dan dia namanya kota pelabuhan, pasti terletak di pesisir dan pasti terdampak. Tapi kalau kita lihat di sini, dia topografinya cukup berbukit dan perkotaannya juga terbangun nggak cuman di tanah datarnya aja. Jadi nggak semua dari kota Fakfak ini terdampak. Cuman memang dampaknya cukup besar ya, karena ini kira-kira setengah dari kota Fakfak itu bakal tenggelam. Jadi meskipun nggak terdampak sepenuhnya, tapi ini dampaknya lumayan. Ya, tapi masih relatif aman, masih relatif bisa ditinggali kota Fakfak ini. Lalu kalau kita ke Manokwari, nah Manokwari ini juga kota pelabuhan ya, yang dia jelas terletak di pesisir dan pegunungan. Nah, secara umum hampir sama sih sama kota Fakfak tadi. Pusat perkotaannya bakal terdampak. Di sini hampir semuanya tenggelam ya. Tapi masih ada bagian yang bisa diselamatkan dan di situ masih memungkinkan untuk dibangun perkotaan. Nah, yang menarik juga kota Manokwari ini di daerah Manokwari Barat ya, ini yang masih relatif aman dari kenaikan air laut. Itu tuh bakal menjadi pulau sendiri. Jadi dia bakal terpisah dengan Pulau Papua. Jadi nanti mungkin yang pasti bakal dibangun jembatan antara untuk menghubungkan pulau baru ini. Mungkin namanya nanti Pulau Manokwari ya. Pulau Manokwari ini dengan Pulau Papua nanti. Kira-kira begitu. Kalau untuk kota Manokwari. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk Papua Barat ya. Kita lanjut ke Papua Barat Daya.
Nah, di Papua Barat Daya ini pusat populasinya ada di Kota Sorong. Kota Sorong ini juga kota pelabuhan yang ada di pesisir. Nah, bisa kita lihat di sini, Kota Sorong sayangnya perkotaannya hanya di dataran aja. Jadi semuanya bakal tenggelam. Dan yang di dekat sini kayaknya bakal kesulitan untuk mencari tempat yang datar. Tapi di sini meskipun dia perbukitan, tapi nggak curam-curam banget, jadi masih memungkinkan harusnya untuk dibangun perkotaan. Seperti di Fak-Fak tadi ya. Meskipun mungkin nantinya nggak bakalan bisa sebesar Kota Sorong yang sekarang ini, tapi masih relatif bisa diselamatkan, begitu. Nah, Raja Ampat ini banyak pulau-pulau itu ya yang terkenal, biasa kita lihat di TV-TV. Itu pulau-pulau kecilnya itu bakal tenggelam semua. Ya nggak semuanya sih, tapi mayoritas bakal tenggelam. Jadi untuk menikmati keindahan itu mungkin nanti kita perlu diving, kita perlu menyelam. Nggak bisa dengan hanya naik kapal atau bagaimana gitu. Jadi kira-kira begitu untuk Papua Barat Daya. Oke, udah selesai ya untuk Pulau Papua, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku ini sendiri kondisinya kira-kira nggak beda jauh dengan Kepulauan Nusa Tenggara ya, karena dia juga pulau-pulaunya itu topografinya berbukit dan banyak pulau-pulau vulkanik yang ya pulau-pulaunya pegunungan lah bisa dibilang gitu. Jadi kondisinya nggak beda jauh. Kalau secara umum kita lihat di sini ya, mungkin yang tenggelam cuman sedikit, cuman ya mungkin 10% atau bahkan nggak nyampe. Tapi pusat-pusat peradabannya itu biasanya ada di pelabuhan. Nah, pelabuhan itu ada di pesisir dan pasti bakal terdampak kota-kota besarnya. Oke, bisa coba kita lihat satu-satu ya. Kota terbesarnya itu ada di Kota Ambon. Nah, ini memang kota pelabuhan juga ya, Kota Ambon. Dan bisa kita lihat di sini memang sangat terdampak. Tapi nggak sepenuhnya terdampak karena Ambon ini memang kota besar dan yang dibangun itu nggak hanya di datarannya aja, di perbukitannya pun sudah terbangun perkotaan, bisa kita lihat di situ ya. Jadi kota Ambon ini sangat terdampak tapi masih relatif aman, nggak sepenuhnya tenggelam, betul. Kita lanjut ke kota besar lainnya di Ternate dan Tidore. Ke Ternate dulu aja. Ternate dan Tidore ini hampir sama ya, karena dua-duanya merupakan kota yang berada di pulau vulkanik, di Gunung Gamalama dan Gunung Klematugu. Nah, kira-kira hampir sama dengan Ambon tadi sih kondisinya, di mana memang pusat-pusat perkotaannya itu terdampak, tapi nggak semuanya. Mungkin, tapi ini lebih parah ya di Ternate, mungkin sekitar 70-80% itu terdampak. Tapi masih memungkinkan untuk dipindahkan agak naik ke dekat puncak gunung Gamalama perkotaannya. Kira-kira untuk Tidore juga hampir sama. Cuman memang Tidore ini karena kotanya lebih kecil, jadi dia lebih terdampak lagi. Mungkin 90% dari perkotaan itu kena. Tapi masih ada alternatif lain karena ini juga pulau vulkanik ya. Jadi masih bisa diselamatkan meskipun dampaknya memang sangat besar. Untuk kota besar lainnya, kalau di Pulau Halmahera sendiri, itu pusat-pusat peradabannya juga hampir sama ya. Di sini ada Tobelo, lalu ada Sofifi, itu juga bakal terdampak karena semuanya itu terletak di pesisir. Mungkin kalau di Pulau Seram juga nggak ada sih kayaknya kota-kota yang nggak terletak di pesisir. Jadi hampir semua nasibnya sama ya, mirip-mirip dengan Kepulauan Nusa Tenggara tadi, di mana yang tenggelam mungkin cuma sedikit, cuma sekitar 10%, tapi yang terdampak itu adalah pusat peradabannya.
Jadi pusat peradabannya terdampak, hampir semua penduduk terdampak, tapi masih ada alternatif lain untuk bisa dipindahkan perkotaannya. Kira-kira begitu nasib Pulau Maluku nantinya. Hampir sama dengan NTT tadi. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk Pulau Maluku. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Oke, kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini kalau dibandingkan pulau-pulau lain, kalau dilihat secara umum aja ya, itu dampaknya memang paling kecil ya dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Kan ada 5 pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di antara 5 itu yang dampaknya paling kecil ini Sulawesi. Di sini bisa kita lihat mungkin yang tenggelam itu juga nggak nyampe 20% ya. Karena dia memang mayoritas wilayah Pulau Sulawesi itu pegunungan. Karena memang dia merupakan pertabrakan nggak cuma 2 lempeng. Kalau tadi kan Jawa sama Sumatera itu cuma pertabrakan 2 lempeng. Indo-Australia dan juga Eurasia. Sedangkan Pulau Sulawesi ini banyak lempeng, berbagai lempeng. Jadi memang topografinya berbukit, bergunung. Jadi mayoritas masih aman dari kenaikan air laut, tidak akan tenggelam. Tapi Sulawesi ini adalah pulau di mana budaya maritimnya itu kuat. Jadi memang pusat-pusat peradabannya pasti berada di pesisir karena budaya maritimnya kuat. Bisa coba kita lihat. Nah, pertama Makassar, jelas itu adalah kota pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Jadi dia bakal tenggelam sepenuhnya. Cuman masih ada alternatif lainnya. Di sepanjang jalan ini tuh masih cukup datar dan memungkinkan untuk dibangun perkotaan. Cuman mungkin yang agak membingungkan nanti bangun pelabuhannya di mana. Tapi itu nanti masalah lain. Secara umum Sulawesi Selatan itu kota-kota besarnya tenggelam ya. Di sini ada Makassar, Parepare, Palopo itu tenggelam semua. Yang mungkin nanti masih aman, tidak tenggelam, itu di Nrekang ini. Lalu ya cuman di daerah Nrekang itu, kota besarnya kota yang masih relatif besar yang tidak akan tenggelam. Lalu di Sulawesi Barat, Mamuju di situ juga bakal tenggelam ya, kota pesisir, jadi akan tenggelam. Lalu di Sulawesi Tengah, kota Palu itu bakal tenggelam. Nah tapi menariknya ini kan Palu itu ada di Teluk ya, dan dia memang seperti ada di jurang begitu di antara 2 gunung, dan di tengah-tengahnya itu datar sebetulnya. Nah kemungkinan Palu ini bisa dipindahkan ke makin dalam lagi di daerah sini. Jadi makin jauh masuk ke dalam teluknya. Karena di sini yang datar satu-satunya. Sedangkan tempat lainnya itu bergunung dan berbukit semua. Jadi cuman di situ kemungkinan bisa dipindahkan kota Palu ini. Lanjut ke Gorontalo. Oke. Gorontalo ini nasibnya kurang lebih sama kayak Purwokerto tadi ya, dimana dia bakal menjadi semacam danau. Nah tapi ini juga masih bisa diselamatkan ya. Bisa dibangun tanggul mungkin lebarnya 200-300 meter untuk menyelamatkan kota Gorontalo. Kira-kira begitu kalau untuk kota Gorontalo. Lalu di kota Manadonya sendiri dan kota Bitung itu bakal tenggelam ya. Nah, tapi di Sulawesi Utara ini cukup banyak daerah perkotaan yang dibangunnya nggak di pesisir. Seperti ini di Tomohon sama Bungkudai Baru ini. Dan ada beberapa perkotaan yang sudah terbangun di sini. Kota Mobagu ini juga termasuk. Jadi sepertinya di antara daerah-daerah lain di Sulawesi Utara ini relatif masih lebih aman karena perkotaannya nggak terpusat di pesisir-pesisir aja.
Meskipun kota terbesarnya seperti Manado dan Bitung itu bakal terdampak, tapi mereka masih bisa pindah ke tempat-tempat lain yang ada di Sulawesi Utara ini. Oke, kira-kira begitu. Yang lainnya kira-kira nasibnya sama ya. Di sini ada kota Kendari, itu juga tenggelam, tapi masih banyak daerah yang datar di sini yang belum tenggelam. Di pulau-pulau kecilnya juga, di sini ada Pulau Muna, Pulau Bau-Bau, itu juga bakal terdampak ya. Kira-kira nasibnya nggak beda jauh dengan Pulau Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dimana yang terdampak itu, yang tenggelam nggak sebanyak itu, mungkin sekitar 10%, tapi pusat-pusat peradabannya yang ada di pesisir itu bakal terdampak dan tidak akan terlalu masalah karena akan ada alternatif lain. Kira-kira begitu kalau untuk Pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Oke, kira-kira seperti itu ya kalau untuk Pulau Sulawesi. Kita coba lanjut ke Pulau Kalimantan. Oke, di sini Pulau Kalimantan dampaknya cukup terasa ya kelihatannya, terutama di Kalimantan bagian Indonesia. Karena kalau di Malaysia memang dominan pegunungan, sedangkan di bagian Indonesia itu banyak datarannya, terutama kelihatan di sini di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu sangat terdampak di sini. Nah, tapi juga meskipun di sini yang tenggelam ya nggak nyampe 50%, ya mungkin hampir sama kayak Sumatera tadi, 40% atau mungkin 30% ya, nggak separah Sumatera. Tapi setauku ya, kota-kota di Kalimantan itu hampir semuanya adalah waterfront city. Jadi kota-kota di Kalimantan itu kebanyakan kalau nggak di pesisir, ya di pinggir sungai. Dan sungainya itu biasanya sungai-sungai yang datar, bukan sungai-sungai di bagian atas gitu, bukan di bagian hulu. Nah, dan itu jelas hampir semuanya bakal terdampak. Oke, kita coba lihat satu-satu dulu. Di Kalimantan Utara dulu mungkin. Di sini pusat penduduknya, pusat peradabannya itu ada di Kota Tarakan, terus di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik. Itu memang di Kalimantan Utara ini banyak di pulau-pulau di luar Kalimantan ya. Dan kalau ibu kota provinsinya sendiri itu ada di Tanjung Selor. Nah, bisa kita lihat di sini sangat terdampak ya, Pulau Tarakan, Pulau Sebatik, Pulau Nunukan itu pusat peradabannya bakal tenggelam semua, dan hanya akan menyisakan daerah-daerah pegunungannya aja, karena memang dia datar ya pulaunya. Dan ini sepertinya udah cukup sulit untuk dibangun perkotaan, karena pertama pulaunya menjadi sangat kecil dan topografinya juga nggak ada yang datar, jadi bakal kesulitan untuk dibangun perkotaan lagi di pulau-pulau seperti ini. Sedangkan di Tanjung Selor juga hampir semuanya tenggelam, perkotaan Tanjung Selor itu sendiri. Tapi mungkin untuk Tanjung Selor masih bisa dipindahkan ya, karena memang topografinya Kalimantan ini meskipun dia berbukit, bergelombang lah, dia nggak curam-curam amat. Jadi masih bisa dibangun perkotaan di daerah lain, karena Pulau Kalimantan ini masih luas ya. Bisa kita lihat di sini masih banyak daerah yang memungkinkan untuk dibangun lagi, untuk dipindahkan kota Tanjung Selor itu sendiri. Oke, kira-kira seperti itu untuk Kalimantan Utara. Kita lanjut ke Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur ini memang terdapat beberapa kota besar. Ada Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Tenggarong juga cukup besar. Sangatta juga terbilang lumayan. Nah, untuk Balikpapan sama Bontang ini adalah kota pesisir yang jelas bakal tenggelam. Kita lihat Balikpapan, di situ tenggelam sepenuhnya ya. Bontang juga tenggelam sepenuhnya. Samarinda ini adalah kota yang ada di pinggir Sungai Mahakam, dan bisa kita lihat di situ juga sepenuhnya tenggelam. Tenggarong juga sepenuhnya tenggelam. Sangatta juga sepenuhnya tenggelam. Jadi kalau di Kalimantan Timur, kota-kota besarnya bakal tenggelam semua. Cuman memang masih ada alternatif untuk memindahkan. Walaupun
Jadinya sisa sedikit ya lahan di Kalimantan Timur ini yang karena memang kebanyakan itu dataran. Nah, sedangkan di Kalimantan Selatan kota besarnya itu ada di Banjarmasin dan Banjarbaru, mungkin juga di Barabai ya. Itu semuanya bakal tenggelam semua. Dan kalau mau diselamatkan, itu mau nggak mau pindah ke kisaran pegunungan Meratus ini, sepanjang ini. Di sini masih ada lahan yang cukup datar, yang tidak tenggelam. Jadi masih memungkinkan, tapi mungkin tidak akan bisa menampung populasi sebanyak itu lagi. Sama seperti di Kalimantan Timur itu tadi. Masih bisa diselamatkan, bisa dibikin beberapa perkotaan, tapi tidak akan bisa menampung populasi yang sebanyak itu lagi. Di Kalimantan Tengah, ini kelihatannya paling parah ya, karena memang Kalimantan Tengah itu didominasi oleh dataran yang karakteristiknya itu kira-kira nggak beda jauh sama Sumatera bagian timur tadi. Nah, di sini kalau mau diselamatkan, mau nggak mau pindah ke utara banget, makin dalam. Di sini masih ada beberapa daerah yang datar tapi belum tenggelam juga. Cuman ya seperti itu tadi, tidak akan mampu menampung populasi sebanyak itu karena di sini kan pegunungan semua ya sisanya. Dan datarannya jadi cuman sedikit. Jadi tidak akan bisa menampung populasi sebanyak itu. Semua kota-kota besar yang ada di Kalimantan Tengah ini bakal tenggelam. Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, itu tenggelam semua. Kalimantan Barat, ya kita lihat di sini hampir sama nasibnya. Bahkan kota yang berada di hulu sungai sekalipun, yaitu Putus Ibau ini ya, bisa kita lihat di sini Putus Ibau. Putus Ibau pun itu bakal tenggelam. Jadi semua kota kelihatannya di sini bakal tenggelam sih. Kota Pontianak, Singkawang, sampai ke Sintang, Gandau, Sanggau, Putus Ibau, Ketapang itu tenggelam semua. Dan ya di sini bakal ada pulau baru. Mungkin kalau mau diselamatkan, dibuat perkotaan baru, itu bakal ada di pulau ini juga salah satunya, dan dipindahkan ke bagian dalam Pulau Kalimantan. Di sini masih ada beberapa lahan yang datar, tapi jelas ini jauh lebih sedikit lagi lahan datarnya dibandingkan provinsi-provinsi lain. Jadi bakal lebih dominan yang pindah ke pulau ini. Dan ya tidak akan bisa menampung populasi sebanyak itu lagi. Oke, kira-kira seperti itu sih untuk Pulau Kalimantan. Dan sudah selesai pembahasan kita hari ini. Kita sudah bahas semuanya ya. Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Sulawesi sampai ke Kalimantan. Dan kita sudah lihat sendiri gimana dampaknya kalau seluruh es di dunia ini meleleh dan naik 66 meter. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kotanya itu dominan ada di pesisir, pasti sangat-sangat terdampak. Dan kita bisa lihat sendiri tadi dampaknya. Lebih dari setengah populasi Indonesia itu pasti bakal tenggelam rumahnya. Nah, maka dari itu, mari kita jaga bumi kita. Mari kita kurangi emisi karbon. Kurangi penggunaan listrik, penggunaan kendaraan, dan lain-lain. Bisa perbanyak jalan kaki juga, atau naik sepeda gitu. Mari kita kurangi konsumsi energi kita untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kalau rumah kalian gimana? Termasuk yang bakal tenggelam gak? Bisa ditulis di kolom komentar. Sebutkan nama kota kalian dan beritahu kira-kira bakal tenggelam atau enggak. Dan wow, gak kerasa ternyata udah hampir 1 jam nih aku ngebacot di depan laptop ini. Kalau kalian nonton sampai ke bagian ini, maka kalian memang luar biasa. Itu artinya kalian suka banget sama video-video semacam ini. Maka dari itu, jangan lupa like dan tonton video-video kami lainnya. Terima kasih sudah menonton dan cintailah Bumi Etam.